Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini adalah hari Minggu ya. Tadi sebelum ibadah ini dimulai, saya pakai toga dan ini kok pakai toga ya? Kok pakai belangkon nggak kayak minggu biasanya? Ada yang tanya begitu. Dan saya jelaskan kalau minggu ini adalah hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya unduh-unduh biasanya. Semoga kita terus senantiasa disegarkan, diingatkan ulang bagaimana kita menghayati peristiwa-peristiwa hari raya gerejawi. Karena di sana kita akan menemukan pembaharuan hidup setiap saat. Nah, sebelum kita ngomong soal hari ini, hari raya Pentakosta turunnya Roh Kudus itu, kita akan coba merangkai di ibadah-ibadah sebelumnya. Di sana kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa rangkaian-rangkaian ibadah itu. Oke, kita akan mulai mulai dari ibadah kelahiran Tuhan Yesus Natal. Maaf, terlalu jauh ya kalau Natal. Oke, jangan jauh-jauh banget lah gitu ya. Jadi kita akan memulainya dari peristiwa Yesus yang terangkat ke surga. Itu ibadah tanggal 17 Mei. Di sana ada satu tema yang diangkat adalah tema kisah itu belum berakhir. Jadi ketika ada episode 1 yang selesai, maka akan ada episode baru yang sedang dihidupi. Ketika kita menutup satu babak, maka ada babak baru yang disiapkan Tuhan untuk kita jalani di dalam hidup. Itu kira-kira kebaktian kenaikan Tuhan Yesus menolong kita untuk melihat episode baru setiap saat dalam kehidupan yang kita jalani. Kemudian tanggal 24 Mei temanya itu soal nafas hidup. Jadi yang mau ditekankan di situ adalah sikap adaptif atas situasi yang baru. Jadi cara penghayatannya adalah ketika ada episode yang lama yang sudah selesai itu, maka kita sedang menuju pada episode yang baru. Ketika kita masih memikirkan episode baru sama dengan pengulangan atas episode yang lama atau pemulihan atas yang lama dibawa ke sini, itu bukan lagi hal yang relevan. Tetapi yang diharapkan adalah nafas hidup itu adalah sikap hati supaya kita menyongsong episode baru itu dengan sikap yang terbuka, sikap yang adaptif, dan itu butuh energi. Dan energinya itulah yang disebut dengan nafas doa. Nafas hidup dalam wujud doa dan keterbukaan untuk melihat episode baru yang harus kita hidupi. Maka di sana kita akan menjadi terbuka atas situasi dan di sana kita akan bersedia dan tetap menjadi saksi Tuhan bagi kehidupan. Bukan mengulang apa yang lama, tetapi menghidupi yang baru supaya terus tetap menjadi berkat dalam setiap keadaan. Itu butuh nafas hidup, itulah doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah sekarang sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari Pentakosta ini adalah menerima aliran hidup dari Roh.
Nah, sebelum kita ngomong soal Pentakosta, aliran hidup dan roh itu, maka kita perlu melihat konteks yang ada di kitab bacaan pertama maupun Injil. Seorang penulis ini dari LPPS, Pak Wisnu, dia tulis berkaitan dengan konteksnya adalah konteks kelelahan hidup, konteks kelelahan jiwa yang dialami oleh banyak orang pada waktu itu. Dan dalam tulisan itu ada penjelasan yang berikutnya lagi, dikatakan ada beberapa ciri kelelahan jiwa. Jadi mari kita cek ya Bapak Ibu Saudara, kita masuk kategori kelelahan jiwa apa enggak? Yang pertama dikatakan cirinya adalah kita tetap lelah walaupun sudah cukup tidur. Jadi sudah cukup tidur tapi kalau bangun masih capek banget rasanya, itu berarti kemungkinan besar kita mengalami kelelahan hati, hidup dan jiwa kita. Yang kedua adalah, ini ciri yang kedua ya, adalah suka melamun. Jadi ngelamun itu membayangkan yang lalu atau membayangkan yang seharusnya atau membayangkan yang suka ngelamun gitu ya. Jadi ini ciri suka melamun itu tanda-tanda dari kelelahan jiwa. Yang ketiga adalah emosinya itu berubah-ubah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang kayak emosinan banget gitu ya. Kalau ini cewek perempuan gitu pasti punya ritme bulanan untuk perubahan emosi ini. Tetapi kalau terjadi secara umum dan bukan karena sebab itu, laki-laki pun juga begitu, ada kemungkinan besar dia sedang mengalami kelelahan hidup jiwanya. Yang ciri yang keempat adalah menutup diri. Dia tidak bisa membuka hatinya, perasaannya kepada orang. Dia tutup dirinya dan dia tenggelam di dalam keadaan itu. Dan yang berikutnya lagi, yang kelima adalah tidak nyaman ketemu orang. Dan yang keenam, ini nggak nyaman ketemu ya macam-macam pasti ya. Dan yang keenam ini, suka berpikir negatif. Apa-apa dipikir dari sudut pandang yang negatif atas situasi dan seterusnya. Nggak ada peluang yang positif, tidak ada semangat atas sesuatu yang kita mau ubah bersama-sama di masa depan dan seterusnya. Jadi mari sahabat yang dikasih Tuhan, kita masuk nggak kira-kira? Atau kadar kita kelelahannya seberapa gitu ya. Kalau 1 sampai 10, kalau 6-6-nya masuk semua kriteria berarti kita sudah lelah walaupun cukup tidur, suka melamun, emosinya berubah-ubah, kemudian menutup diri, kemudian tidak nyaman ketemu orang, dan yang keenam suka berpikir negatif. Dalam situasi kelelahan itulah maka Tuhan Yesus hadir dan mengatakan kepada orang, siapa yang haus, datanglah kemari dan minumlah air hidup itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bacaan pertama tentang kelelahan jiwa, kelelahan hati, kelelahan hidup. Jadi gini, konteks dari kitab Bilangan itu. Ini satu bangsa pergi dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang belum tahu mereka kayak apa. Oke. Di perjalanan itu mereka kekurangan makan. Tetapi Allah memelihara mereka. Dengan apa? Dengan mana? Jadi pagi-pagi itu mereka akan ada embun yang turun dan kemudian ada mana yang dia bisa masak seperti kalau saya baca itu kayak nasi yang bisa dimasak macam-macam gitulah ya. Dan itu berhari-hari, berminggu-minggu dan mereka bosan dengan itu. Mereka jengkel dengan itu. Dan mereka bayangkan bahkan nanya, kapan kita makan daging
lagi. Saya bosan dengan ini. Kapan saya akan nikmati yang dulu lagi? Mereka mengingat dan membayangkan melamun zamannya Musa ketika mereka masih ada di Mesir. Bangsa ini melamun membayangkan dulu motong daging domba, masak banyak makanan. Siapa yang memberikan kita lagi buah-buahan seperti yang dulu yang kita makan tanpa harus membayar dan seterusnya. Mereka sedang makan mana dan mereka mengingat kapan Tuhan memulihkan saya di zaman yang sebelumnya. Padahal mereka sedang menuju tanah yang baru. Itu membuat mereka protes terus kepada Musa. Protes terus kepada Musa. Dan dalam situasi seperti itu Musa juga lelah, capek banget. Tuhan kesel banget ini. Aku ya podo mangane mana dengan yang lain. Mereka dikatakan kita ini kurus-kurus sekarang ini gitu ya. Mereka lelah, Musa pun lelah. Dalam situasi yang seperti itu Musa datang sama Tuhan. Tuhan aku minta ampun. Tuhan pelihara juga dengan memberikan burung puyuh di sore hari. Tetapi tidak cukup buat mereka untuk kembali ingin menghidupi di masa lalu yang mereka anggap lebih baik dari pengalaman yang sekarang mereka hidupi. Bangsa itu lelah. Musa sebagai pemimpin lelah menghadapi seluruh kebutuhan dan keadaan itu. Disitulah dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menunjukkan cara yang baru yang harus dihidupi. Dan yang paling pertama diselamatkan Tuhan adalah Musa untuk menghadapi kelelahannya. Tuhan memberkati 70 orang untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru bagi bangsa itu. Supaya kerja tim bukan kerja personal. Karena dengan seperti itu maka seluruh pengembalaan bisa dijalankan. Maka di situ orang terlibat dan semua orang diberkati. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Musa bahwa Tuhan punya cara yang baru untuk memimpin umatnya. Tuhan punya cara yang baru di luar apa yang ia bayangkan. Tetapi tetap sama, Tuhan tidak ingin mengembalikan bangsa ini ke masa lalu. Tetapi harus terbuka hatinya untuk menyongsong dan melihat masa depan. Dari situ semoga kita belajar sesuatu. Jangan suka melamun seperti dulu ya, jalan-jalan ke mall ya. Dulu ibadah ya Tuhan, kumpul dengan teman, salaman, cipika-cipiki. Menyenangkan sekali. Kita tidak boleh melamun dan membayangkan itu supaya kembali terulang. Kita sedang menuju pada tanah yang baru. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang untuk kebutuhan saya harus ke mall gitu ya. Beda sekali dengan zaman yang dulu, rame penuh gitu. Dan orang kalau datang sekarang itu baru parkir, masuk itu cuci tangan. Ada tempat yang harus cuci tangan, ngantri. Habis itu pakai apa itu yang tembakan di kepala kayak laser itu. Ngukur suhu gitu, satpamnya itu langsung tembak tek gitu. Wow, 36,1 bos, masuk. Nah ini saya ada perubahan suhu ternyata, karena ada satu mall, ketika mau masuk mall itu udah di suhunya, tek gitu, 36,1. Nah waktu istri saya mau masuk ke tempat untuk belanja, itu ada ukurnya lagi. Diukur lagi, tak gitu, wah
Saya itu berubah, waktu masuk itu 36,1, waktu masuk ke tempat belanja itu jadi 37 saya. Demam mulai ini rasanya. Wah, ini mau belanja ya, wah demam saya langsung. Saya yakin waktu keluar dari kasir saya bisa 39 itu. Tapi itu kehidupan yang berubah. Semua orang pakai masker sekarang, jadi saya nggak bisa lihat ini tampan, cantik apa enggak ya gitu. Pokoknya kelihatan batuknya saja gitu. Ya ini perubahan. Orang harus melihat itu gitu. Ini Roh Tuhan akan nuntun kita untuk mengarah pada kehidupan yang baru itu. Oke, kita lanjut. Soal suhu nanti berarti gereja harus siap-siap nih, harus ada tempat cuci tangan di banyak tempat, harus ada Pak Anton atau Pak Daniel di depan pintu, besok kalau ibadah harus pakai suhunya berapa gitu. 36 wah masuk gitu, 37 oh masuk, 39 di parkiran. Nah, habis persembahan baru 39. Enggak ya. Oke. Ya. Ayo lanjut. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat karya Roh Kudus itu disimbolkan oleh Tuhan Yesus seperti air. Kenapa kelelahan itu dihubungkan dengan air? Karena akan memberikan daya hidup, memberikan energi atas situasi yang lelah. Yang haus akan disemangati, yang lelah akan punya energi dengan minum itu. Nah sekarang kenapa aliran roh itu digambarkan seperti gerak air? Yang pertama adalah air itu mengisi ke semua ruang atau wadah. Jadi mau apapun wadahnya, ketika kita isi air, maka air itu akan mengisi ke semua ruang itu seperti bentuknya, seperti wadahnya. Maka ada bagian-bagian yang semuanya terisi dengan air itu. Jadi karya Roh Kudus itu adalah karya gerak yang akan mengisi seluruh ruang hidup kita. Apapun itu, mau ruang kemarahan, kejengkelan, kebahagiaan, mau ruang apapun, keraguan, semuanya akan diisi oleh roh itu dan dia akan berkarya di semua ruang hidup yang kita miliki. Kita boleh belajar bahwa ruang apapun yang kita hidupi, di situ Roh Kudus berkarya untuk hidup kita. Akan menata, memberikan cara baru atas hidup. Hal yang selanjutnya, gambar Roh Kudus yang diwakili dengan gerak air itu adalah air yang bergerak secara dinamis dan mengubah. Saya jadi ingat bagaimana seorang filsuf Herakleitos yang mengamati sungai. Jadi ide pemikirannya itu ketika dia amati sungai, airnya itu ngalir. Air yang sama. Air sungai yang sama itu mengalir. Dan dia bilang, ketika hari ini saya lihat air dan saya besok atau kemarin saya lihat air, bukanlah air yang sama yang kemarin saya lihat. Dan ketika besok saya datang lagi di sungai yang sama, di tempat yang sama, ternyata ini bukan air yang kemarin. Ini air yang berbeda dengan yang kemarin. Pohon ini bukan pohon yang sama seperti yang, maka dia merumuskan penghayatannya, filsafatnya, segala sesuatu itu berubah. Hanya satu yang tidak, ya perubahan itu sendiri. Jadi air yang dinamis bergerak itu, air yang mengubah, air yang menjernihkan dan air yang semakin jernih. Bergerak secara dinamis. Maka kita dipanggil dalam konteks kita sebagai gereja
terutama soal ibadah di tempat gedung gereja, karena katanya gara-gara pandemi gedung gereja itu tutup. Sebenarnya bukan tutup, karena Tuhan membuka berjuta-juta gereja baru di rumah masing-masing. Bukan menutup, tetapi membuka banyak tempat. Kalau nanti harus ada suasana baru, beribadah di gereja kembali, itu bukanlah ibadah yang dulu seperti sebelum pandemi ini. Itu adalah cara yang baru. Pemerintah sudah mulai melonggarkan, Juni akan disebut sebagai suasana normal yang baru, mungkin Juli mulai bergerak dan seterusnya, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan suasana yang lama, betul-betul suasana yang baru, dan gereja harus menyikapinya dengan baik dan dinamis. Maka ada protokol kesehatan, tadi saya bilang ada tempat cuci tangan di luar, ada tempat scanning, nanti duduknya sudah dibuat jarang-jarang kursinya, satu kursi cuma 2 orang, macam-macam. Harus ada banyak penyesuaian, tetapi bahwa itu disiarkan dan setiap orang dimanapun akan tetap bisa menghayati ibadah. Maka di situ kita akan terus dipanggil bahwa Pentakosta adalah hadirnya Tuhan membangun gereja, dan Dialah pemilik kehidupan ini yang akan terus senantiasa menolong kita menjalani semuanya. Gerak yang dinamis, air yang mengisi seluruh ruang, dan gerak yang dinamis mengubah hidup menuju pada sebuah harapan di masa depan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk menghayati rangkaian ibadah yang membawa kami pada sebuah pesan yang jelas atas kehidupan kami. Episode akan terus berlanjut, namun keraguan melihat episode yang baru membutuhkan energi, nafas hidup di dalam doa, dan keterbukaan hati untuk melihat episode yang baru itu. Dan kami tahu kadang-kadang melelahkan harus membuka lembaran baru. Kadang-kadang sangat melelahkan menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kami kendalikan. Namun kelelahan kami, Engkau hadir dan memberikan jawab atas semuanya. Engkau menawarkan air kepada kami. Dan mampukanlah kami meminumnya dengan menerima Roh Kudus dan membuka seluruh hidup kami untuk karya Roh Kudus dalam hidup. Mampukan kami belajar dari peristiwa Musa dan bangsa yang dipimpinnya. Berhenti mimpi untuk menghadirkan masa lalu dan membuka hati untuk merespon situasi yang baru dengan cara yang baru. Dan ternyata Roh-Mu berkarya membuka cara baru bagi bangsa yang dipimpin Musa, bagi Musa sendiri dan bagi bangsanya. Dan mampukan kami untuk membuka hati kami supaya karya Roh Kudus menolong kami melihat cara-cara baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga belajar karya Roh Kudus seperti aliran air yang mengisi seluruh ruang kehidupan. Dan kami yakin karya yang Tuhan nyatakan kasih-Mu, Roh Kudus ada dalam seluruh ruang hidup yang kami miliki. Dan kami belajar karya Roh Kudus seperti air yang mengalir, yang punya daya dinamis, yang mengubah
dan memurnikan. Mampukan kami untuk terus melihat Engkau secara dinamis, menuntun kami melangkah, melihat suasana baru dalam hidup kami. Berkati kami pribadi, keluarga dan juga gereja untuk menghidupi suasana-suasana baru dalam berkat-Mu. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kita mengakhiri ibadah ini untuk memulai karya senantiasa bagi dunia dalam tuntunan dan kemurahan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.